Kita mulai saja ya teman-teman, sambil kita paralel nunggu teman-teman yang lain untuk join. Oke. Kita dari 36 yang di grup ini baru 22, tapi nggak apa-apa lah, mungkin pada tidur kali ya, karena habis sahur sholat subuh mungkin enak untuk tidur lagi gitu ya. Oke, tapi tidak salah lah, mungkin nanti menyusul ya teman-teman semuanya. Baik teman-teman, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Pada sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Yang penting pertama nanyanya sehat dulu lah gitu lah ya. Itu yang utama. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi 4 ya, ke sesi 4. Dan nanti oke, nanti kita bahas terakhir aja lah ya. Oke, sebentar. Saya share terlebih dahulu materinya. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, teman-teman. Ya, kita mulai saja. Ini lagi pada di mana ini? Pada di rumah. Oke, sebentar. Rumah, Pak. Oke, di rumah ya. Oke, nah. Pertemuan keempat kali ini kita akan ngebahas konsep dan notasi bahasa. Nah, nantinya sebelum ke hitung-hitungan teknik kompilasi, di sini ada beberapa konsep dan notasi bahasa yang akan kita gunakan dalam teknik kompilasi ini. Nah, jadi sebelum membahas lebih jauh tentang hitung-hitungan dari sebuah teknik kompilasi, nah, selangkah baiknya teman-teman harus atau wajib mempelajari terlebih dahulu konsep dan notasi-notasi apa yang akan kita gunakan untuk untuk teknik kompilasi ini, karena nanti terpakai juga mungkin setelah UTS ya. Notasi-notasi ini pasti terpakai dan konsep-konsep ini pasti terpakai. Ya, jadi harus kuat terlebih dahulu di konsep dan notasinya. Ya. Nah, mungkin tidak lebih jauh atau tidak jauh lah dari konsep dan notasi matematika, gitu ya. Sama malah itu ya. Itu. Oke. Nah, konsep dan notasi bahasa, ya. Nah, poin pertama, teknik kompilasi merupakan kelanjutan dari konsep-konsep yang telah dipelajari dalam teori bahasa otomata, ya, seperti yang sudah saya jelaskan di minggu-minggu ke belakang, itu kan teknik kompilasi merupakan lanjutan dari teori bahasa otomata, gitu ya. Poin kedua, tahun 56 sampai 59, Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan dalam bahasa, yaitu menjadi 4 kelas. Oke, nanti kita bahas di belakang 4 kelas tersebut ya. Poin ketiga, penggolongan tingkatan itu disebut dengan hierarki Chomsky. Ya, jadi ada tingkatan atau kelas-kelas ya, misalnya disebut hierarki Chomsky. Misal 4 kelas ini disebut hierarki ya. Kalau biasa kelas-kelas kan disebutnya biasa hierarki ya. Nah, poin keempat, 1959 Jus memperkenalkan notasi formal baru untuk sintak bahasa yang lebih spesifik. Nah, jadi
1999 itu Bacchus itu memperkenalkan notasi yang lebih formal gitu ya, untuk sintak bahasa yang lebih spesifik. Formal plus spesifik gitu ya, berarti bagus. Nah, terus Peter Nur 1960 merevisi metode dari sintak. Nah, sekarang dikenal dengan BNF, Bacchus Norm ya. Jadi sebenarnya itu BNF itu gabungan dari yang si Bacchus sama Nur. Ya, itu. Nah, konsep dan notasi bahasa, tata bahasa atau grammar adalah sekumpulan dari himpunan variabel-variabel, simbol-simbol terminal, simbol non-terminal, simbol awal dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Ya, nah itu. Jadi tata bahasa merupakan sekumpulan dari himpunan variabel-variabel atau simbol-simbol terminal, baik simbol terminal maupun simbol non-terminal yang dibatasi oleh suatu aturan-aturan produksi. Ya. Nah, aturan produksi, nah mungkin teman-teman bertanya sih apa sih aturan produksi gitu ya. Nah, aturan produksi adalah pusat dari tata bahasa yang merepresentasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lainnya. Ya, nah itu perlu teman-teman ketahui aturan bahasa itu seperti apa. Ya, sebentar saya intip dulu yang. Ya, itu aturan bahasa. Nah, konsep notasi bahasa yang selanjutnya adalah selain aturan produksi, jadinya sintak. Nah, sintak suatu aturan yang memberitahu apakah suatu kalimat atau string adalah valid dalam program atau tidak. Ya, jadi mungkin teman-teman familiarnya sintak atau kode gitu ya. Jadi suatu aturan yang memberitahu apakah suatu kalimat atau string itu valid dalam program atau tidak, benar apa tidak gitu ya. Jadi itu si sintak. Selain sintak ada semantik. Nah, si semantik ya, suatu aturan yang memberi arti kepada program, yaitu merupakan semantik. Nah, ini konsep dan notasi bahasa ini mungkin teman-teman harus bisa dipelajari nanti ya. Jadi nantinya bisa kepake selanjutnya karena teknik komparasi ini jadi banyaknya notasi yang digunakan. Gitu, sintak itu apa, semantik itu apa, terus aturan produksi itu seperti apa, gitu ya. Nah, oke. Coba kita bahas satu dulu aturan produksi. Nah, dengan menerapkan aturan produksi, suatu tata bahasa bisa menghasilkan sejumlah string. Ya, himpunan semua string tersebut adalah bahasa yang diidentifikasikan oleh tata bahasa tersebut. Yaitu satu aturan produksi. Ya. Nah, contoh dari aturan produksi ya, T menghasilkan A ya, kalau bisa teman-teman T panah ke kanan A gitu. Nah, di panah ke kanan itu mempunyai arti ya, bisa dibaca T menghasilkan A gitu ya. Nah, ini aturan-aturan produksi yang valid gitu ya. Nah, bisa juga contoh yang kedua, teman-teman ya, bacanya panah kanan T atau T tambah E ya. Nah, misalnya dibaca juga menghasilkan T atau ya, berarti kan T menghasilkan T atau menghasilkan T tambah E. Nah, berarti ini adalah berarti simbol atau gitu ya. Jadi
ada aturan-aturan tertentu gitu ya. Pasti ini kan aturan-aturan atau bahasa-bahasa yang matematika lah gitu ya. Itu ya. Oke ya. Nah, kira-kira sini sampai sini bisa nggak yang bisa, maksudnya bisa bercerna nggak kira cara bacanya gitu? Ya. Nih. Saat ini. Saya ini kopiin aja lah. Nah, ini, oke, coba. Ada yang mau cara bacanya nggak kira-kira ini? Ada yang mau cara bacanya nggak kira-kira nih, teman-teman? Halo? Ini. Kan cara bacanya yang ini T menghasilkan kalau yang ini E menghasilkan T, atau si E ini menghasilkan T ditambah E. Yuk, ada yang mau nggak nih cara bacanya gimana nih? E menghasilkan T atau D, Pak? Atau oke, E menghasilkan T atau E menghasilkan D, gitu ya. Jadi ada, ya oke. Jadi ikuti aturan-aturan ini juga. Ya. Nah, selanjutnya itu salah satu contoh dari aturan produksi, gitu ya. Nah, simbol tadi dijelaskan tadi kan simbol ini ya menyatakan atau ya menyatakan atau biasa digunakan untuk mempersingkat penulisan aturan produksi yang mempunyai ruas kiri yang sama. Ya, nih contohnya E menghasilkan T atau E menghasilkan T tambah E, gitu ya. Nah, merupakan pendekatan dari aturan produksi E menghasilkan T, E menghasilkan T dari E. Nah, jadi ini mah gabungan dari asalnya gini nih, asalnya gini. Nah, terus digabungkan jadi gini, gitu kan ya. Itu. Jadi ada seperti yang yang dijelaskan di atas itu mempersingkat penulisan aturan produksi, gitu ya. Nah, kalau di situ kan yang atas itu kan lebih singkat, kalau yang bawah itu kan dia jadi dua baris ke bawah, gitu ya. Kalau sini kan satu baris nih, nah kalau ini dua baris ke bawah. Jadi dia tujuannya untuk mempersingkat seperti yang di sini nih, yang digunakan untuk mempersingkat penulisan aturan produksi yang mempunyai ruas kiri yang sama, itu ya. Artinya ruas kiri itu berarti si ini, E ini, kirinya satu berarti satu, itu kan ya. Itu. Oke. Nah, dalam aturan produksi seperti dibilang tadi ada 4 tipe atau aturan yang kita hitungnya dari 0 ya, tipe 0 atau unrestricted, tidak ada batasan pada aturan suatu produksi ya.
Misalnya A, B, C menghasilkan DE. Jadi intinya tipe 0 itu unrestricted, itu tidak ada batasan pada aturan suatu produksi. Ya. Nah, terus selanjutnya tipe 1 atau konteks sensitif. Nah, panjang string, ruas kiri atau ya itu konteks sensitif. Ya, jadi teman-teman harus menyocokkan aja ini masuknya nanti ke tipe 0, tipe 1, tipe 2 atau tipe 3 gitu ya. Nah, tipe harus variabel. Nah, sudah jelaskan situ ada contohnya. Nah, tipe ketiga ruas kanan hanya memiliki maksimal satu simbol non-terminal dan diletakkan paling kanan sendiri. Itu ya. Simbol non-terminal dan diletakkan paling sebelah kiri. Itu ini contohnya A menghasilkan E, A menghasilkan EFG, A menghasilkan EFG, H, C menghasilkan D. Itu ya. Jadi tipe-tipe ini mungkin harus teman-temannya dicermati gitulah ya, karena nanti nyambung juga. Nah, selain aturan produksi yang legal gitu ya, seperti yang aturan-aturan yang tadi, nah ada juga aturan-aturan produksi yang tidak ilegal atau yang apa ya, yang tidak ilegal lah gitulah ya, teman-teman tahu. Tidak ilegal itu apa artinya itu ya. Nah, simbol simbol E itu epsilon tidak boleh berada pada ruas kiri, misalnya epsilon menghasilkan A, B, D. Nah, jadi ada aturan-aturan tersendiri gitu ya, nanti yang tidak boleh teman-teman lakukan gitu ya. Nah, salah satunya epsilon tidak boleh berada di ruas kiri. Nah, misalnya seperti gini. Nah, ini simbol ini nggak boleh gitu ya, karena epsilonnya berada di sebelah kiri. Gitu ya. Poin kedua, aturan produksi yang ruas kirinya hanya membuat simbol terminal saja. Nah, misal seperti ini. A menghasilkan BD atau AB menghasilkan BD. Nah, aturan produksi yang ruas kirinya hanya membuat simbol terminal saja. Ya, itu. Ini aturan-aturan yang tidak ilegal gitu ya. Tuh. Nah, sini nih. Hierarki Chomsky. Seperti tadi bilang kan ada 4 kelas atau 4 aturan-aturan yang 4 aturan-aturan yang dari hierarki Chomsky, unrestricted apa, konteks sensitif apa, konteks free apa, reguler apa. Ini aturan-aturannya gitu ya. Jadi saya jelaskan dengan yang di atas tadi gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu contohnya. Kita bikin A ya. A besar, titik 2 sama dengan 1 titik koma. B, titik 2 sama dengan A tambah 1. A tambah 2. Gitu ya. Nah, seperti ini. Digunakan untuk mendapatkan token ya, mempermudah melakukan analisis leksikal ya. Token adalah simbol terminal dari teori bahasa dan otomata. Nah, mungkin teman-teman juga bisa dipelajari atau bisa dibuka kembali atau bisa direview kembali atau baca kembali token itu apa sih gitu kan, dari teori bahasa otomata yang sebelumnya semester sebelumnya gitu ya. Tuh. Baca lagi token itu apa. Nah, itu. Ya, token di sini simbol terminal dari teori bahasa dan otomata. Itu token itu simbol terminal gitu ya. Tapi mungkin
pada semester sebelumnya mungkin mempunyai bahasa atau arti dari token itu sendiri, gitu ya. Tapi tujuannya sama-sama saja sih ya, simbol terminal. Gitu ya. Barangkali yang dosen sebelumnya dari teori TBO itu beda gaya bahasanya, gitu ya. Itu. Nah, contoh suatu tata bahasa memiliki himpunan simbol terminal atau token berikutnya: ID, plus, minus, dan INT. Nah, misal token ID untuk karakter huruf A sampai Z, ya 0 sampai 9, ya. Token integer untuk digit, ya. Token plus untuk penjumlahan dan token minus untuk pengurangan. Ya, jadi ada token ID, ya. Token ID ini, ya, istinya merupakan S itu simbol, ya. Token ID huruf, jadi dia balik lagi ke dirinya sendiri, gitu ya, seperti TBO itu ya. Terus integer, ya, token integer ini punya digit, ya, digitnya apa masuk ke sini, gitu ya. Plus penjumlahan, kon minus, pengurangan, gitu ya. Jadi ini contoh dari yang memiliki himpunan simbol terminal atau token. Nanti tidak jauh dari ini sih ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas coba seperti yang saya bilang sebelumnya, itu kan tadi ada notasi BNF, Backus, Norkom. Jadi dia gabungan dari jadi yang lebih disempurnakan. Jadi dengan dua gabungan tersebut mungkin bisa notasinya mungkin lebih sempurna, gitu ya. Tuh. Nah, notasi BNF ini dia mempunyai aturan produksi yang bisa dinyatakan dengan notasi BNF. Nah, BNF di sini menggunakan abstraksi untuk struktur sintak. Nah, ini ada beberapa struktur sintak yang bisa digunakan dalam notasi BNF. Ya. Nih. Dua, ya, sama identik dengan simbol menghasilkan, atau bisa disebut panah kanan, gitu ya. Nah, misalnya I kapital sama dengan atau, gitu kan ya. Repeat simbol non terminal, gitu ya. Kurang buka, kurang tutup, pengulangan dari 0 sampai n kali, gitu ya. Nah, ini simbol-simbol yang mungkin nanti teman-teman bisa digunakan dalam notasi BNF-nya, gitu ya. Nah, misalkan nih aturan produksi sebagai berikut. Ya. E menghasilkan T atau E menghasilkan T tambah E atau E menghasilkan T min E. Ya. T menghasilkan A. Ya, ini contoh-contoh dari aturan-aturan notasi dalam BNF, Backus Norkom, ya. Nah, diagram sintaknya yang tadi itu ya. Alat bantu atau tools dalam pembuatan parser atau analisis sintaksis menggunakan simbol persegi panjang untuk non terminal, ya. Lingkaran untuk simbol terminal. Jadi bisa dibedakan mana simbol terminal, mana simbol non terminal. Nah, di sini dijelaskan simbol persegi panjang itu non terminal, lingkaran simbol terminal. Ya, misal E menghasilkan T, ya, atau E menghasilkan T tambah E, atau E menghasilkan T minus E. Nah, ini sebagai simbolnya. Ya, jadi aturan-aturan tertentu, ya, itu diagram impak, gitu ya. Nah,
BNF nih, block, begin, statement, semicolon, statement, end. Ya, begin, statement, end. Nah, jadi diagram sintak dari BNF, gitu ya. Itu. Nah, selanjutnya ada kualitas dari sebuah compiler, ya. Dari sini ada beberapa poin yang perlu teman-teman cermati dari kualitas compiler itu seperti apa. Nah, yang pertama waktu yang dibutuhkan untuk kompilasi ya tergantung dari di sini ya algoritma compiler. Nah, jadi teman-teman juga kan kalau algoritmanya bagus ya si compilernya juga berarti dia dalam mengcompile suatu kode itu pasti cepat gitu ya. Coba bayangkan ya gitu ya. Pasti ya itu bukan suatu hal yang mustahil gitu ya, tapi suatu hal yang pasti jikalau suatu algoritma itu bagus, nah, maka dia akan compilernya akan cepat gitu ya. Itu. Nah, poin kedua, pembuat atau compiler itu sendiri. Nah, jadi tergantung si pembuatnya atau si compiler itu sendiri. Apakah dia membuatnya dengan algoritma yang rumit atau dengan algoritma yang sederhana tapi tujuannya sama gitu ya. Karena mungkin tiap orang dalam membuat kode atau sintak atau coding itu kan algoritmanya mungkin berbeda-beda gitu ya. Itu. Tapi tujuannya mungkin sama gitu ya. Kayak itu bagaimana caranya supaya tergantung itu dari si kompilator atau pembuat compiler itu sendiri gitu ya. Nah, itu. Poin kedua, kualitas dari objek program yang dihasilkan. Ya. Nah, kualitas dari objek program yang dihasilkan itu ukuran yang dihasilkan. Nah, maksudnya seperti saya bilang tadi kan algoritma tiap orang berbeda-beda. Misal si ini membuat program A, dia hanya sintaknya 1000 misalnya. Nah, terus si orang B gitu kan dengan membuat membuat program yang sama tapi dia sintaknya hanya 700. Nah, itu mungkin sangat-sangat harus itu seperti apa itu ya. Oke, nah fasilitas integrasi yang lainnya, ya, jadi selain kualitas dan waktu, ada juga fasilitas integrasi yang lainnya. Ya, yang pertama IDE Integrated Development Environment. Ya, jadi integrasi ya development environment. Nah, itu harus diperhatikan juga itu ya. Selain kualitas dan waktu. Nah, selain kualitas dari sebuah compiler, ada yang dinamakan juga parsing. Ya. Parsing sini recursive descent parser. Ya, parsing dengan recursive descent parser itu adalah salah satu cara untuk mengaplikasikan bahasa konteks free. Ya, sebentar kayaknya mas kecil. Sorry. Oke. Ini parsing recursive descent parser ya. Nah, salah satu cara untuk mengaplikasikan bahasa context free itu
Itu poin pertama. Nah, poin kedua, simbol terminal maupun simbol variabelnya sudah bukan sebuah karakter. Nah, ini poin ketiga, besaran leksikal sebagai simbol terminalnya, besaran sintaks sebagai simbol variabelnya atau non-terminalnya. Itu ya. Nah, dengan cara penurunan secara rekursif untuk semua variabel dari awal sampai ketemu terminal. Ini poin ke-5, tidak pernah mengambil token secara mundur atau backtracking. Yang terakhir, beda dengan Turing yang selalu maju dan mundur dalam melakukan parsing. Jadi ini aturan-aturan dalam parsing, ya. Terus aturan parsing, terus aturan rekursif descent, scan. Ya, di sini semua simbol variabel dijadikan prosedur atau fungsi. Ya. Nah, jika ketemu simbol terminal pada aturan produksi, maka panggil prosedurnya. Ya, poin ketiga, penelusuran bersifat top down. Top down itu artinya bawah, ya, mengikuti sintaks sesuai pola pada diagram sintaks. Nah, poin keempat, fungsi atau prosedur ditulis untuk setiap non-terminal dari suatu produksi. Ya. Nah, setiap fungsi atau prosedur akan melemparkan nilai benar atau salah. Ya, itu bergantung pada apakah suatu fungsi tersebut mengenali substring yang diterima sebagai ekspansi dari non-terminal. Itu aturan-aturan dari rekursif, ya. Rekursif, aturan parsing. Nah, ini salah satu contoh dari grammar dengan BNF. Ini ada sebelah ini ada program, ada blok, ya, ada statement, ada supplier dan seterusnya. Nah, itu ya contohnya. Nah, ini penggalangan program untuk grammar tersebut. Ya, ini mungkin teman-teman bisa baca juga ya prosedur programnya, begin jika token sama dengan T program, then begin scan if token. Ini ya samalah ya dengan kode atau program-program yang mungkin teman-teman sekarang masih belajar gitu ya. Jadi sama aja kan, gunakan if then gitu ya, itu. Oke. Nah, ini prosedur blok ya. Itu sama ya, di mana cuman penerapannya mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. Ini prosedur statement begin jika token ID then, begin scan jika token sama dengan CAS then, begin scan simbol dan lain-lain gitu ya. Jadi hampir samalah ya, tinggal ngikutin aturan-aturan yang dijelaskan pada sebelumnya yang tadi gitu ya. Itu. Oke, terus nih prosedur EXP, bikin simbol EXP nya jika token sama dengan equin atau token atau ini di EXP mah pakai OR ya. Oke ya, jadi mungkin teman-teman harus baca, harus lebih harus lebih baca-baca lagi gitu, harus lebih memahami gitu ya aturan-aturan atau simbol-simbol yang dalam kompilasi ini, khususnya dari simbol yang tadi itu gitu ya. Itu. Oke, kira-kira ada yang tanyakan lagi sampai sini nih. Ya, itu mah tinggal teman-teman baca lagi gitu ya aturan-aturannya seperti apa itu ya. Itu. Nah, ini ada sedikit tugas ya teman-teman, bukan tugas sih sebenarnya, kita latihan aja sebagai ganti dari
e-learning minggu depan. Ya, minggu depan kan e-learning kan ya. Ini nanti seminggu lah ya, seminggu sangat-sangat cukup untuk satu tugas latihan ini. Kumpulkan di e-learning dalam bentuk Word atau PDF, boleh dikirim ke e-learning sebagai sesi 5. Ya. Grammar XP, prosedur XP, nah contohnya kan sudah ada di atas yang tadi. Nah, cuma teman-teman tinggal bikin saja ya, prosedur program, prosedur blok, prosedur statement, mengikuti aturan-aturan yang dalam ada yang di PDF ini, di PPT ini. Jadi aturannya tadi kan ada. Nah, coba ikuti aturan-aturan tersebut. Ya, itu. Oke, kemana nih? Saya ditanyakan nggak kira-kira nih sampai sini nih? Nanti saya upload di e-learning juga ya. Seminggu lah ya, sangat-sangat cukup seminggu tuh. Terus gini. Sebenarnya 12 ya. Oke. Sebentar. Ya, kalau harus baca-baca lagi ya. TBO-nya dibaca-baca lagi, aturan-aturannya, notasi-notasinya, gitu ya. Ntar sambil saya absen dulu ya. Misalnya Abdurrahman Sahab hadir gitu ya. Abdurrahman Sahab ada nggak? Abdurrahman Sahab, Adril. Adril hadir Pak. Oke, Adril. Adril Pak. Oh, Adril, sorry. Abdurrahman? Ada ya. Ahmad Dandi dan Ali Marwan. Ahmad hadir, Pak. Oke. Marwan hadir Pak. Oke. Angga dan Arsya. Angga hadir, Pak. Oke, Arsya. Arsya hadir, Pak. Oke. Ajis dan Ajijah. Azizah hadir, Pak. Oke, Ajijah hadir. Ajis? Terus nggak ada ya. Ajijah ini yang orang seberang itu ya? Bukan sih? Orang Indramayu, Pak. Oh, Indramayu. Ya, benar. Yang bareng teman-temannya itu ada ya, berapa orang tuh. Masih di Indramayu apa di Bandung, Neng? Udah di Bandung, Pak. Oh, udah di Bandung. Oke, berarti nanti mudik lagi ke Indramayu berarti ya? Iya, Pak. Insya Allah. Oke, semangat ya. Terus, Bima dan Devitri. Iya, hadir, Pak. Oke. Ezra. Exo dan Ezra. Hadir, Pak. Ezra hadir. Oh, Ezra. Exo nggak ada ya. Paujan sama Ferdiansah. Fauzan hadir, Pak. Oke, Ferdiansah. Ferdiansah nggak ada ya. Fitri sama Heru. Hadir, Pak. Oke, Heru hadir. Fitri, oh ada ya. Jam-jam sama Kemal. Kemal hadir, Pak. Oke. Muhammad Paja, Muhammad Lutfi. Faza hadir. Hadir, Pak. Oke, Lutfi, Muhammad Niko, Muhammad Royhan hadir, Pak. Oke. Novi sama Nur. Hadir, Pak. Oke. Raden Rafli. Raden hadir. Oke. Rahma sama Ripki. Rahma hadir, Pak. Oke. Ripki mana Ripki? Rahma sama Ripki. Oke. Risi Randi sama Randi. Rindi hadir, Pak. Oke. Royan sama Salim.
Royan sama Salim, mana nih? Ada ya. Tia sama Tito. Ya, hadir, Pak. Tito hadir, Pak. Tia hadir, Tito hadir. Oke. Vincentius, Windy. Windy hadir, Pak. Oke. Vincentius ada nggak Vincentius? Vincentius nggak ada ya. Saya ulang lagi ya, yang nggak ada Abdul Sahab, Ajis Nurjaman, Excel, Perdiansyah, Ripki, Ripadi, Roya Navarro, Salim Maulana, Akhyarudin, sama Vincentius. Ada lagi nggak kira-kira nih? Tapi di sini 34. Sorry. Di sini 34 nih. Seharusnya ada 2 dong yang nggak hadir. Banyak kemana gitu ya. Oke lah, balikin nanti. Yang Vincentius, Salim, Royan, Rifki, Ferdiansa, Eksa, Ajis Nurjaman, sama Abdurrahman Sahab. Mungkin nanti konfirmasi aja ya. Kalau mengikuti mungkin jangan kemana kan. Oke ya. Cepat saya set dulu. Oke teman-teman. Mungkin segitu, kalau tidak ada yang ditanyakan. Ya silakan, ini bisa dikerjakan tugasnya itu. Nanti siang lah. Habis ini lah insya Allah saya upload di e-learning ya tugasnya. Silakan baca-baca lagi simbol-simbolnya, aturan-aturannya seperti apa gitu ya. Nanti itu bakal nyambung selama 1 semester ini. Oke, baik teman-teman semuanya. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin dari saya dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Teman-teman semuanya, itu dia. Oke ya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Nah, mungkin kalau teman-teman lagi keluar atau apa, ketemu saya di jalan, ya silakan tegur atau sapa gitu. Justru saya lebih senang seperti itu. Gitu ya. Anggap saja teman-teman semuanya gitu ya. Anggap saja teman lah gitu ya. Itu. Oke, baik teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan. Terima kasih. Duluan ya. Ya, Pak.